kalsium. Kalsium dan fosfor. Hanya sekitar 0,85% yang tersusun dari 5 unsur lainnya, yaitu kalium, beleran, natrium, klorin, dan magnesium. Ke-11 unsur tersebut diperlukan untuk hidup di tubuh manusia. Unsur-unsur yang tersisa merupakan unsur renik. Yang diperkirakan jumlahnya hanya lebih dari selusin yang diperlukan untuk hidup. Lanjut. Habis itu ada molekul unsur, yaitu gabungan dua unsur yang atomnya sama, seperti oksigen sama oksigen, hidrogen sama hidrogen. Sedangkan molekul senyawa adalah gabungan dua atau lebih atom yang berbeda, contohnya karbon dioksida. Terus itu senyawa molekul dan senyawa ion. Senyawa molekul adalah atom yang dihubungkan bersama dengan berbagai elektron. Pada dasarnya mereka mengikat bersama-sama pada netral partikel elektrik yang disebut molekul. Sedangkan senyawa ion adalah senyawa kimia yang tersusun dari ion-ion yang disatukan oleh gaya elektrostatik yang disebut ikatan ion. Lanjut. Peran ion bagi proses kehidupan. Pakar kesehatan Dr. Haikal Yasir Anshari mengatakan, selama ini untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, tidak cukup dengan air putih saja. Tubuh memerlukan asupan ion yang menggantikan cairan ion yang hilang setelah beraktivitas. Ion ini kemudian akan meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga dapat memperkuat sistem imun dan meningkatkan kinerja saraf dan otak. Tubuh mengandung cairan yang terdiri dari air dan ion yang dapat membantu sel tubuh untuk beregenerasi. Namun, terkadang cairan dalam tubuh mengalami perubahan karena beragam aktivitas. Penting untuk kita untuk mengganti cairan tubuh yang keluar agar fungsi metabolisme tubuh tetap terjaga. Next. Itu campuran. Campuran adalah kombinasi zat di mana zat individu mempertahankan sifat mereka sendiri. Campuran dapat berupa padatan, cairan, gas, atau kombinasi dari semua. Lanjut. Macam-macam campuran ada 3, yaitu suspensi, yaitu campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil, dan jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya kopi dan air. Setelah didiamkan, kopi akan mengendap di bawah gelas. Yang kedua, kloroid adalah zat yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Contohnya keju, sampo, tinta, cat warna. Yang ketiga, larutan adalah campuran yang homogen, tersusun dari pelarut dan terlarut. Contohnya sabun mandi, sirup, cuka, dan soda kue. Perbedaan senyawa organik dan non-organik. Senyawa organik adalah sekelompok dari senyawa kimia yang mengandung atom karbon yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan kovalen dan ditemukan di dalam sel makhluk hidup. Contohnya protein, karbohidrat.
Sedangkan senyawa non-organik adalah senyawa yang tidak dihasilkan oleh makhluk hidup, melainkan secara alami ada di alam. Contohnya air, garam dapur, besi, magnesium. Pentingnya H2O bagi kehidupan. Air atau H2O berperan sebagai katalisator dalam berbagai reaksi biologis dalam sel, termasuk dalam saluran cerna, untuk memecahkan atau menghidrolisis zat gizi kompleks menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Air berfungsi sebagai pelunas dalam cairan sendi-sendi tubuh. Lanjut. Karakteristik air. Air memiliki karakteristik khusus, yaitu karakter fisika dan karakteristik kimia. Pada karakteristik fisika, air meliputi kekeruhan, suhu, warna, residu terlarut, residu tersubstansi, bau, dan rasa. Sedangkan pada karakteristik kimia, air meliputi DO, COD, DOD, dan pH, derajat keasaman. Yang kedua, ya, lanjut. Sel bergerak. Lanjut. Ini ya. Ada itu. Ada yang anunya nggak ada? Pengertiannya tadi. Bentar. Ada nggak? Langsung ke. Nggak ada ya? Iya. Lanjut aja. Fungsi membran selektif permeable. Permeabilitas selektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sangat berbeda di dalam sel dibandingkan dengan matriks ekstraselular. Ini sama-sama relevan dalam menjaga integrasi berbagai organel di dalam sel. Setiap organel adalah kompartemen kecil yang dengan fungsi khusus membutuhkan konsentrasi protein, molekul kecil, dan ion yang optimal. Lanjut. Perbedaan osmosis dan difusi. Satu perbedaan besar antara osmosis dan difusi adalah bahwa partikel pelarut dan zat terlarut bebas bergerak dalam difusi, sedangkan osmosis hanya molekul pelarut yang melintasi membran. Lanjut. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma, sedangkan eksositosis adalah mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi plasma dari ke dalam ke keluar sel. Akan dilanjutkan oleh Sherin. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Hasniar. Yang pertama ada peran energi dalam kehidupan. Lanjut.
Metabolisme dan enzim. Metabolisme sel adalah seluruh proses atau reaksi biokimia yang terjadi dalam sel. Sedangkan enzim adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator. Proses fotosintesis dalam tubuh tanaman. Proses fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbonhidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Proses ini terjadi di daun hijau, yaitu di sel mesofil. Pada sel mesofil terdapat kloroplas dan di dalamnya ada grana. Fotosintesis juga terjadi di batang hijau dan beberapa bagian bunga. Lanjut. Pernapasan seluler. Pernapasan seluler adalah proses menghasilkan energi dengan memecahkan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya ada pada gambar. Lanjut. Fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Lanjut. Selanjutnya ada log lab. Yang pertama mengamati mengapa air masuk dan keluar dari sel tumbuhan. Lanjut. Prosedur kerjanya yang pertama, beri label pada mangkuk kecil air garam, tuangkan 250 ml air ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan 15 gram garam ke dalam air dan aduk. Kedua, tuang 250 ml air ke dalam mangkuk kecil lainnya. Yang ketiga, tempatkan 2 batang wortel ke dalam tiap mangkuk. Juga letakkan 2 batang wortel di dalam meja lab. Keempat, setelah 30 menit, keluarkan batang wortel dari mangkuk dan simpan di sebelah mangkuk tempat asalnya. Periksa ke-6 batang wortel, lalu jelaskan di jurnal sains Anda. Yang kelima, berpikir kritis, tulislah paragraf di jurnal sains Anda yang menjelaskan apa yang akan terjadi jika Anda memindahkan wortel dari air biasa ke meja lab, yang dari air asin ke air biasa, dan yang dari meja lab ke air garam selama 30 menit. Sekarang pindahkan wortel seperti yang dijelaskan dan tulis hasilnya di jurnal. Bisa minta tolong tampilkan videonya. Videonya dihapus nih. Bisa anu kah? Bisa minta tampil. Sudah kelihatan? Kelihatan ke videonya? Sudah Ya. nyari.
dari video tadi, hasil pengamatannya yang pertama, wortel yang direndam pada campuran air dan garam dapur memiliki tekstur yang elastis karena plasmolisis menyebabkan wortel yang direndam air garam akan layu dan kehilangan kekakuannya. Plasmolisis pada tumbuhan disebabkan karena adanya peristiwa osmosis, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini akan kehilangan air lebih banyak. Tekanan turgo di dinding sel akan terus berkurang sampai protoplasma sel terkelupas dari dinding sel. Terus yang kedua, wortel yang direndam pada air biasa memiliki tekstur kaku dan memiliki ukuran yang lebih besar dari sebelumnya karena air dari solusi masuk ke dalam sel-sel wortel. Karena sel-sel wortel hipertonis dibandingkan air. Akibat masuknya air ini menyebabkan isi sel bertambah dan sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgo tinggi. Inilah menyebabkan wortel menjadi keras dan beratnya bertambah. Terus ada mini lab. Mini lab 1 yaitu mengamati pergerakan molekul. Lanjut. Prosedur kerjanya. Yang pertama, gunakan 2 gelas bersih dengan ukuran yang sama. Beri label satu panas, lalu isi sampai setengah penuh dengan air yang hangat. Beri label dingin lainnya, lalu isi sampai setengah penuh dengan air dingin. Peringatan, jangan gunakan air panas mendidih. Yang kedua, tambahkan 1 tetes pewarna makanan ke setiap gelas. Dengan hati-hati, lepaskan tetesan tepat di permukaan air untuk menghindari percikan air. Yang ketiga, segera amati air dalam gelas. Catat pengamatan Anda dan ulangi setelah 15 menit. Analisis apa hubungan antara suhu dan pergerakan molekul. Bisa tampilkan videonya.